apalagi waktu untuk belajar. Waktu untuk belajar itu tidaklah lama, sebentar, ya. Jadi gunakan dan dapatkan waktu kalian belajar itu di sekolah, ya, bermanfaat. Karena kalau tidak, kalian akan susah untuk meraih mimpi di luar nanti, ya. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kaidah kebahasaan, ya. Ya, sekarang siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Silvi, silakan. Kak. Ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Terdapat 6 ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ya. 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi menulis teks cerita fantasi berdasarkan struktur teks cerita dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks cerita fantasi berdasarkan struktur teks cerita dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang tahapan kegiatan kita pada hari ini, ya. Baiklah, sekarang kalian bergabung pada kelompok yang sudah kita bagikan pada pembelajaran sebelumnya, ya. Sekarang kalian amati tayangan video cerita fantasi berikut ini yang berjudul Alice di Negeri Ajaib, ya. Dan kalian nanti perhatikan pengembangan kerangka cerita tersebut. Paham, ya? Alice di Negeri Ajaib. Seorang gadis kecil manis bernama Alice hidup bersama 2 adik kembarnya di desa kecil bernama Sweetfield. Aku Alice dan aku tersesat di negeri ajaib ini. Kumohon bantulah aku keluar dari sini. Alice? Alice. Alice. Ya, berdasarkan tayangan video yang kalian amati tadi, coba dalam kelompok kalian itu kalian tentukan contoh kerangka pengembangan ceritanya. Kalian diskusikan yang nantinya kalian akan kembangkan ke dalam tugas individu kalian, yaitu tentang cerita fantasi yang bertema petualangan. Paham, ya? Bagaimana diskusi kelompoknya? Sudah siap? Baiklah, untuk memperkuat pemahaman kalian buka buku paket halaman 73. Di sana ada materi tentang langkah-langkah menulis teks cerita fantasi.
kalian. Nama permainannya itu adalah tongkat estafet. Virus Ebola, virus SARS, virus Corona. Ya, Yuda yang kena ya. Ya, Yuda, silakan. Ya, di sini ada 3 pertanyaan yang harus Yuda pilih ya. Silakan. Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Ya, pertanyaannya sebutkan 3 struktur teks cerita fantasi. Masih ingat gak? Ya, apa saja strukturnya? Benar? Lanjutkan ini ya. Rabies, virus cupu, virus HIV, virus Lassa, virus Chimera, flu burung, influenza serta virus. Ya, sampai dengar? Alin ya? Ya, Alin. Silakan. Pertanyaan untuk Alin. Sebutkan 5 langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Alin masih ingat gak? Barusan kita tadi pelajari. Ya, apa saja? 1. 1. Memilih topik. 2. Memilih ide. 3. Membuat rangkaian peristiwa. 4. Mengembangkan watak tokoh. 5. Memberi judul. Benar? Silakan, Alin. Ya, itulah selintas permainan kita pada hari ini yang bertujuan untuk mengingat kembali pengetahuan kalian ya tentang materi ini. Ya, jadi sekarang coba buka LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian pahami dulu dan baca petunjuk-petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Jelas? Ya, Ibu beri waktu 30 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah siapkah tugas LKPD-nya? Ya, sekarang siapa yang berani mempresentasikan hasil tugasnya di depan? Ya, Meko, berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tadi yang berjudul Desa yang Aneh. Lala dan Nopi adalah 2 sahabat. Mereka sedang berlibur di rumah Nopi. Setiap sore Ya, itulah hasil tugas dari teman kalian, yaitu Meko. Sekarang siapa yang mau atau berani menanggapi tugas teman kalian ini? Ya, bagus. Resta, bisa? Cerita yang ditulis Michael sudah bagus. Di dalam cerita tersebut sudah ada orientasinya.
berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Ya.